Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, walau kondisi di tengah pandemi seperti ini ya. Jaga kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker kalau mau keluar rumah. Stay healthy ya bro. Oke, kembali lagi dengan saya, Rio Prava, salah satu peserta GT5 APP Sinarmas. Jangan bosan-bosan ya bro. Hehehe. Oke, setelah kita kemarin membahas tentang video flotation, sekarang kita akan belajar kembali suatu proses di dalam paper making, yaitu kita akan belajar tentang forming, di mana forming ini merupakan salah satu proses dalam paper machine di bagian wet end. Agar lebih spesifik lagi, kita akan belajar tentang gap former. Namun sebelum kita menuju ke sana, kita harus sama-sama tahu bahwa forming itu seperti apa. Jadi, apa itu forming section? Nah, jadi fungsi utama dari forming section ini adalah dia itu akan menerima stok yang keluar dari headbox dan akan membentuk formasi menjadi lembaran dengan mengurangi kadar air di lembaran kertas dengan cara gravitasi. Kemudian, stok akan dikurangi kadar airnya kembali secara vakum yang terdapat di cold roll sebelum menuju press section. Itu merupakan pengertian dasar atau konsep pada umumnya tentang apa itu forming section. Jadi forming section itu letaknya setelah headbox dan sebelum press, seperti itu. Nah, jadi tujuan utama dia itu adalah menghilangkan kandungan air dalam stok ya, yang baru keluar dari headbox dikarenakan konsistensi stoknya itu cukup tinggi. Maksud saya dikarenakan kadar airnya itu cukup tinggi ketika baru keluar dari headbox. Nah, beberapa tahapan di dalam fiber dewatering di forming section itu ada 4. Yang pertama itu mixing, forming, drainage, dan compaction. Jadi semakin lama, semakin melaju dia, semakin lama stok melewati forming section, maka konsistensi stok akan semakin meningkat ya. Seperti halnya di mixing. Di mixing itu kadar airnya masih cukup tinggi sehingga konsistensi stoknya itu masih rendah. Jadi stok atau fiber itu dia masih berterbangan bebas di dalam air ketika baru keluar dari headbox. Namun semakin jauh melewati forming section sehingga menuju ke daerah compaction atau drainage, itu dia konsistensi stoknya akan semakin tinggi dan air yang keluar dari stok tadi juga akan semakin banyak, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu pada tahap ini fiber akan semakin solid atau konsistensi fiber itu akan semakin tinggi. Oleh karena itu diperlukan kekuatan yang lebih besar untuk mengeluarkan air agar struktur kertas itu bisa terbentuk. Itu merupakan konsep dasar dari forming section. Nah, berhubung forming section itu tujuan utamanya adalah untuk melakukan dewatering. Dewatering sendiri itu ada 2 tahap. Yang pertama itu filtration, yang kedua itu thickening. Jadi filtration itu adalah selama proses penyaringan itu individu fiber itu masih berterbangan bebas di air, sehingga fiber masih mudah diarahkan dan lembaran kertas mudah diatur dan dibentuk seperti pada tahap mixing. Itu prosesnya dewatering itu masih proses filtration. Lalu selanjutnya itu thickening. Thickening itu karena sebagian besar air sudah keluar karena sebagian air sudah keluar, maka jarak antar fiber ini akan semakin dekat dan tidak ada lagi fiber bebas berada di dalam larutan, sehingga proses selanjutnya ini hanyalah pemekatan stok saja, seperti itu. Sedangkan jadi dewatering itu ada 2 tahap. Selanjutnya kita di dalam forming section itu ada hambatan pada proses dewatering, atau kita sebutnya dengan resistensi dewatering. Resistensi dewatering itu ada 5 pada dasarnya. Itu yang pertama itu ada stok konsistensi,
yang kedua fiber properties, yang ketiga jetted box karakteristik, yang keempat wire karakteristik, yang kelima tekanan. Kita semua tahu bahwa konsistensi stok ini sangat berpengaruh, karena semakin tinggi konsistensi stok, maka proses dewateringnya juga akan semakin sulit. Seperti itu pengaruhnya resistensi dewatering tentang konsistensi stok. Ada juga contohnya itu seperti karakteristik wire. Jadi karakteristik wire ini juga mempengaruhi bahwa wire itu ada yang seperti contohnya memakai single wire, double layer, 3,5 wire, dan sebagainya. Seperti itu. Itu merupakan hambatan-hambatan dalam dewatering. Seperti yang saya sebutkan lagi, ada konsistensi stok, fiber properties. Fiber properties itu berpengaruh ya. Itu masalahnya tentang fiber properties itu adalah ukuran dimensi fiber yang mempengaruhi ruang terbuka antar fiber. Jadi ada celah-celah di antara fiber itu juga berpengaruh terhadap proses dewatering gitu. Seperti itu. Oke, kita sudah mengetahui apa itu forming section, terus tahapannya dalam dewatering di forming section itu seperti apa, dewateringnya juga ada berapa tahap, hambatannya juga ada berapa. Sekarang kita menuju ke lebih dalam lagi, bahwa di dalam forming section itu ada beberapa macam tipe forming ya, seperti pore drainer, terus hybrid former, dan juga ada gap former. Nah, untuk kali ini kita sama-sama belajar tentang gap former. Jadi gap former ini kita juga bisa dikenal sebagai twin wire. Jika kita bingung twin wire itu sebenarnya sama seperti gap former. Lalu kenapa kita memilih nama twin wire? Nah, pemilihan nama twin wire ini tentunya bukan tanpa sebab. Ada alasan kenapa gap former itu disebut twin wire. Sebelum itu kita bahas dulu keuntungan penggunaan dari gap former. Antara lain tuh keuntungannya itu seperti kapasitas dewatering yang lebih besar, lalu kertasnya itu akan lebih simetris, lalu formasinya akan lebih bagus, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui keuntungannya, selanjutnya kita belajar mengenai prinsip kerjanya. Pada gap former, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa proses pembentukan lapisan fiber ini terjadi di kedua sisi secara bersamaan. Kenapa? Hal ini dikarenakan adanya twin wire yang menerima stok ketika dia keluar dari slash slip setbox, sehingga untuk proses dewateringnya itu akan lebih cepat ya, seperti itu. Berbeda dengan tipe former yang lain, dia hanya mengandalkan dewatering proses itu hanya pada satu sisi wire saja. Bisa disimpulkan bahwa dengan demikian itu proses dewatering di gap former itu akan lebih cepat, dikarenakan air yang keluar dari fiber terjadi pada dua sisi fiber. Itu tadi alasannya, karena di gap former ini dia mempunyai wire yang menghimpit stok dari kedua sisinya, atau kita sebut twin wire. Akan tetapi untuk prinsip filtering dan thickeningnya itu sama seperti former yang lain, seperti hybrid former itu sama. Nah, dikarenakan air keluar dari kedua sisi fiber, maka pembentukan lapisan fiber ini terjadi di kedua sisi secara bersamaan, sehingga struktur yang terbentuk di kedua sisi akan lebih simetris. Seperti itulah alasan kenapa formasi kertas itu akan lebih simetris, seperti keuntungan yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Kan tadi saya sebutkan bahwa keuntungannya itu ada 3 ya. Kapasitas dewatering lebih besar itu terjadi karena proses pengeluaran airnya itu terjadi dalam dua sisi, karena alasan twin wire tadi. Lalu keuntungan yang kedua, kertas lebih simetris, itu dikarenakan air yang keluar dari kedua sisi, maka pembentukan lapisan fiber terjadi. Maka pembentukan lapisan fiber itu juga akan semakin cepat, dan struktur yang terbentuk di kedua sisi juga akan lebih simetris. Seperti itu. Nah, dikarenakan dewatering dilakukan dengan 2 wire, maka
proses pengeluaran air pada wire akan lebih cepat dan waktu yang dibutuhkan untuk pembentukan suatu lembaran menjadi pendek. Ingat ya, saya ucapkan sekali lagi, pembentukan suatu lembaran akan menjadi pendek, akan tetapi pengeluaran air pada fiber akan lebih cepat. Kuncinya di mana? Kuncinya ada di dua wire itu tadi. Nah, secara teori hal ini membuat proses pembentukan gumpalan fiber ini yang tidak kita inginkan ini semakin sedikit. Teorinya seperti itu. Akan tetapi kenyataannya semakin pendek waktu, hal itu tidak membuat fiber gagal untuk membentuk gumpalan atau kita sebut vlog aja ya. Nah, cara mengantisipasinya, dibuatlah pressure pulsation selama proses dewatering stok. Seperti itu kawan-kawan. Jadi pembentukan pressure pulsation ini bisa menggunakan vakum dan juga dengan memberikan tekanan di antara keramik tersebut, sehingga dia akan menekan wire. Jadi agar tidak adanya vlog ketika stok keluar dari headbox, kita harus membuat sebuah pressure pulsation. Pressure pulsation itu kita di Kevformer ini kita bisa menggunakan cara vakum dan juga kita gunakan tekanan di antara keramik sehingga keramik tadi akan menekan wire. Ketika wire tertekan, maka stok di dalam fiber tadi akan terguncang atau ada turbulensi sehingga gumpalan tadi bisa terpecah. Seperti itu. Jadi itu merupakan prinsip kerja dari Kevformer ya. Semoga ilmu yang sama-sama kita pelajari di video kali ini bermanfaat. Untuk itu, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya atau penyampaian video e-learning saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya karena kita sama-sama sedang belajar. Saya Rio Prava Surendra Putra, peserta dari GT5 APB Sinarmas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.